Allahumma salli wa sallim ala nuril anwar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi kan nujumin nayyirat. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Dzulhijjah merupakan satu di antara 4 bulan yang dimuliakan, yang dikenal dengan Ashhurul Hurum, yakni Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan 1 bulan lagi terpisah, yakni bulan Rajab. Secara spesial, Dzulhijjah ini menjadi sangat istimewa karena kata Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari, pada bulan tersebut yakni bulan Dzulhijjah terkumpul induk ibadah atau ibadah-ibadah yang pokok, yakni sholat. Kita mengerjakan sholat 5 waktu, juga ada sholat Idul Adha di 10 Muharram. Lantas ada puasa di mana kita umum mengerjakan puasa sunnah. Juga ada sedekah dalam bentuk berkurban yang kita kemudian bagikan kepada sesama. Yang keempat adalah ibadah haji, yang ini puncak pelaksanaannya hanya ada di bulan Dzulhijjah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga bersumpah walayalin asyar, demi 10 malam yang pertama. Dan di antara tafsirannya para ulama menyebutkan adalah 10 hari atau 10 malam pertama bulan Dzulhijjah. Dan secara spesial lagi di Dzulhijjah ada 2 ibadah yang maklum dan masyhur, yakni ibadah haji dan ibadah kurban. Ibadah haji dan ibadah kurban ini kalau kita gali lebih dalam, saudara sekalian, itu penuh dengan banyak filosofi, penuh dengan ibroh atau pelajaran untuk kita semua. Apa saja? Ibadah haji. Al-hajju lughatan, haji secara bahasa adalah al-qasdu, menyengaja atau menuju. Menuju kemana? Ilal Ka'bah, kepada Ka'bah, kepada Baitullah. Dan bahkan berarti di situ kita sama-sama menuju Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah kita yang sedang tidak di tanah suci, dalam arti tidak bisa ibadah haji, kita berkurban mendekatkan diri kepada Allah, maka saudara kita calon jemaah haji yang sedang melaksanakan prosesi ibadah haji di Haramain, beliau juga sedang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam rangkaian ibadah haji dimulai dengan niat ihram. Bahkan ketika itu baik laki-laki maupun perempuan menggunakan pakaian ihram putih. Bahkan seorang hamba yang berjenis kelamin laki-laki, seorang muslim, dia hanya berpakaian 2 helai. Ini menunjukkan kesederhanaan kita. Maka dalam kehidupan sehari-hari hendaknya kita sederhana, jangan berlebih-lebihan. Saat ihram kita niat karena Allah Subhanahu wa taala. Lagi-lagi ini menjadi pelajaran buat kita, saudara, untuk ikhlas karena Allah Ta'ala. Bukankah kita
sering berikrar, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Inna, sesungguhnya salati, salatku, wa nusuki, ibadahku, wa mahyaya, hidupku, wa mamati, dan matiku, lillahi rabbil alamin, untuk Allah, Tuhan semesta alam. Jadi kita semua karena Allah, bekerja karena Allah, dan sudah barang tentu ibadah karena Allah. Namun jangan sampai bekerja karena Allah tapi meninggalkan ibadah yang utama, yakni sholat. Na'udzubillah min dzalik. Selanjutnya, setelah kita berpakaian ihram, kita banyak melantunkan talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak, wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Terus kita melantunkan talbiyah yang intinya, aku memenuhi panggilanmu ya Allah, aku memenuhi panggilanmu ya Allah. Dan bahkan kita sambil mengesahkan Allah, la syarikalak, tidak ada sekutu bagimu. Maka kita berniat ibadah, apapun amal yang kita kerjakan, selama itu baik, niatkan karena Allah Ta'ala, esahkan Allah. Kemudian kita melakukan rangkaian selanjutnya berupa tawaf. Tawaf itu secara syariat, secara teknik praktis fikih, mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali berlawanan dengan arah jarum jam. Ratusan ribu orang lebih kurangnya mengelilingi Ka'bah tawaf. Kalau kita lihat dari ketinggian, dari kejauhan, itu bagaikan asteroid yang mengelilingi matahari. Ini semua bukti kita taat, patuh kepada Allah Rabbul Alamin. Langit, bintang, semuanya bergerak atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pelajarannya daripada tawaf ini, kita hanya patuh, tunduk pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu ada lagi ibadah sa'i. Ini ada dalam haji maupun umroh. Secara bahasa sa'i adalah usaha, atau dalam teknik praktis fikihnya adalah berlari-lari kecil antara Bukit Sofa ke Bukit Marwah, Marwah ke Sofa, Sofa ke Marwah, yang nanti ujungnya ada pada Bukit Marwah. Totalnya selama sebanyak 7 kali. Sofa Marwah sekali, Marwah Sofa 2. Kemudian nanti diganjil di 7 itu ada di Marwah. Apa pelajaran dan filosofinya sa'i? Secara bahasa artinya berusaha, di mana teknis tadi diawali di Bukit Sofa. Sofa secara bahasa artinya tulus murni. Marwah ketika diawali di Sofa dengan ketulusan karena Allah Ta'ala, berakhir di Marwah. Dalam bahasa kita sehari-hari ada istilah muru'ah, kehormatan, harga diri. Maka orang yang mengawali dari keikhlasan, ketulusan karena Allah akan mendapatkan prestasi. Ada lagi puncak daripada pelaksanaan prosesi ibadah haji adalah wukuf. Wukuf berdiri, wukuf berhenti di padang Arafah. Arafah secara bahasa artinya mengenal. Dalam momen tersebut
Orang banyak berdoa saat wukuf di padang Arafah, berzikir, mendengarkan nasihat, mendengarkan khutbah saat wukuf di padang Arafah. Dan yang tidak kalah penting, kita jadikan momen tersebut untuk mengenali diri, mengenali Sang Pencipta, berintrospeksi, bermuhasabah. Maka dalam konteks kehidupan sehari-hari, kita hendaknya banyak mengenal diri kita dan tentunya mengenal Allah Ta'ala. Dalam kitab Ihya Ulumuddin ada sebuah ungkapan, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa orang yang mengenal dirinya, maka ia akan kenal kepada Tuhannya. Ketika kita kenal bahwa kita ini punya kelemahan, banyak kekurangan, dia akan mengetahui bahwa ada yang maha kuat, bahwa ada yang maha sempurna, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada lagi tahallul, di mana mencukur rambut secara teknisnya, bahwa kita bersihkan diri kita dari aneka macam kotoran. Juga dalam rangkaian tadi ada jumroh, melempar. Kita lemparkan keburukan-keburukan kita dengan menggantinya berupa kebaikan-kebaikan, sehingga pulang menjadi haji mabrur yang penuh kebaikan. Usai dari ibadah itu harus ada athar, efek penuh dengan kebaikan. Lantas bagaimana kita yang ada di tanah air, kita melaksanakan ibadah kurban? Sama haji dan kurban sama-sama mendekatkan diri kepada Allah. Sebab kurban dasarnya dari 3 huruf, qaf, ro, ba. Kita mengenal kata korban, mengorbankan diri. Sebagai seorang ayah, mengorbankan diri, usaha siang malam mencari nafkah untuk menghidupi anak istrinya, hasil nafkah yang halal, barokah, thayyiban. Ini pengorbanan karena rasa cinta. Haji maupun kurban sama-sama mengajarkan kita iman, cinta, dan mendekatkan diri kepada siapa? Kita secara vertikal mendekatkan diri kepada Allah, secara horizontal kita mendekatkan diri kepada sesama manusia. Bahkan ketika kita berkurban, pilih yang terbaik. Ini mengajarkan kepada kita hendaknya memberikan kepada orang lain yang terbaik. Bahkan kalau kita kutip surah Al-Kautsar, Allah Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu, menganugerahkan kepadamu Muhammad nikmat yang banyak. Lantas bagaimana ekspresi syukurnya? Fasalli li rabbika wanhar. Maka salatlah kamu karena Tuhanmu, yakni karena Allah, wanhar, dan sembelihlah. Berarti pelajaran selanjutnya, kurban adalah ekspresi syukur, respon kita terhadap nikmat dari Allah dengan cara bersyukur, dan syukur itu kita ungkapkan dalam bentuk berkurban. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima amal ibadah kita semua, wabil khusus kurban, yang itu tentu bagian dari amal salih, amal ibadah yang bisa kita kerjakan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengistiqomahkan kita dalam aneka macam ibadah, ketaatan, dan amal saleh. Amin ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.